dari berbagai media, baik media sosial maupun media elektronik maupun dari media massa yang ada atau berkesempatan hadir pada siang ini sekitar jam setengah 2. Pertama tentu seperti tadi kehadiran atau apa yang kami sampaikan pada hari ini itu tidak terlepas dari adanya kejadian atau peristiwa yang menyebabkan adanya proses penghadangan dan pengiringan, termasuk ada mobilisasi massa dari seorang pengusaha kayu yang bernama Dedi Mula Putra. Dedi Mula Putra. Jadi kami dalam hal ini adalah saya selaku kuasa hukum dari kelompok koperasi serba usaha Ranalisun Sumpur Kudus dari Datuk Afridas Datuk Bagindo Tanameh. Itu beliau juga selain sebagai ketua KSU Ranah Lisun yang bertempat di Sumpur Kudus, beliau juga mewakili atau kuasa dari 31 nenek mama 31 nenek mama yang berada di 4 nagari di Kecamatan Sumpur Kudus, yaitu Silantai, kemudian Mangganti, Unggan, dan Sumpur Kudus sendiri. Jadi ketika kita kemarin melaksanakan proses pendataan dan pemasangan pancang dari batas wilayah antara Nagari Padang Taro dan kemudian Nagari Lisun atau Nagari Sumpur Kudus yang masuk areal dari peta kerja dan RKT ataupun dari izin dari Kementerian Kehutanan terhadap PT Lisun Prima, kita setelah pemukiman transmigrasi Padang Taro dihadang oleh sekelompok orang dengan menggunakan 2 unit mobil. Mobil pertama Pajero hitam, kemudian satu lagi Triton, Mitsubishi Triton merah. Yang bersangkutan yang kita kenal bernama Dedi Mula Putra berserta seseorang yang mengaku sebagai Humas PT Lisun itu keberatan terhadap aktivitas yang sudah kita lakukan. Jadi yang bersangkutan kita menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh rombongan anggota dari saudara Dedi Mula Putra ini yang telah memobilisasi dan kemudian mengkondisikan serta menggiring kami kepada tempat yang mereka tuju pada hari itu di Polsek Kamang Baru. Namun di tengah perjalanan di antara jalan di seberang SPBU Kamang di sebuah toko atau kedai pecel lele yang kami hendak berbuka puasa dilakukan pengeroyokan secara bersama-sama oleh anggota mereka atau anggota dari Dedi Mula Putra ini yang waktu itu dipimpin oleh pengeroyokan tersebut Edi Siawu dan kemudian diduga sebagai salah seorang juga ketua pemuda Tanjung Lolo. Namanya nanti kita rilis itu kan. Jadi kami dari rombongan dikeroyok bersama-sama di sana yang kemudian menyebabkan beberapa orang personil kami yang terdiri dari 11 orang yang muda-muda semuanya dikeroyok dan kita tidak ada satupun yang melakukan pembalasan atau perlawanan karena kita berpedoman kepada prinsip-prinsip bahwa itu tindakan yang tidak benar yang menyebabkan 6 orang dari kami termasuk saya selaku kuasa hukum dari KSU Ranalisun yaitu Didi Diningrat dan kemudian rekan-rekan saya yang terdiri dari pendamping pada waktu itu dari Satgas Tanggap Darurat Kota Panjang yang turut mendampingi dari KSU untuk pengambilan data di dalam lokasi itu dikeroyok dan dipukuli dengan menggunakan kayu dan diduga ada benda tajam yang kemudian menghantam kepala saya
yang menyebabkan kepala saya bocor, berdarah, dan kemudian setelah divisum itu diduga keras itu dari benda tajam. Ya, ada 6 jahitan di kepala saya, ya, dari kejadian kemarin, dan teman-teman saya semuanya pada waktu itu dipukuli dengan kayu dan segala macam, dan semuanya sudah divisum di Puskesmas Kamang Baru. Jadi terhadap proses ini kita betul-betul mengutuk keras terhadap aksi-aksi premanisme dan kemudian mobilisasi massa yang menggunakan kekerasan terhadap penyelesaian masalah. Ya, yang dari awal kita sangat kooperatif untuk membicarakan ini dengan yang bersangkutan tadi. Jadi saya sampaikan juga di sini posisi hukumnya adalah permasalahan antara Lisun atau Nagari Sumpur Kudus dengan PT Lisun Prima ini itu tidak ada hubungannya dengan saudara Dedi Mula Putra yang mengaku sebagai pengontrak terhadap lahan Lisun. Karena apa? Karena KSU Rana Lisun itu hanya pernah memberikan surat dukungan terhadap keluarnya izin PT Lisun Prima itu ketika dijabat oleh Batu Taname sampai sekarang. Itulah keterlibatan hubungan hukum antara KSU Rana Lisun dengan PT Lisun. Ya. Kemudian simpang siur terdengar kabar di Nagari Sumpur Kudus bahwa areal yang menjadi peta kerja dari PT Lisun Prima sudah masuk ke wilayahnya Nagari Sumpur Kudus. Sedangkan tidak ada pernah pemberitahuan dan juga misalnya semacam tindakan-tindakan pemberitahuan dan administrasi kepada KSU dan atau nenek mama yang ada di Nagari. Terhadap itu timbullah simpang siur tadi yang berujung kepada ketua KSU. Karena selaku ketua KSU dan juga selaku kuasa nenek mama mempertanyakan ada apa, kenapa gitu kan, sehingga timbul dugaan-dugaan yang tidak benar terhadap dari ketua KSU sendiri selaku pemegang amanah bahwa beliau telah menerima sesuatu dari PT Lisun. Untuk memastikan hal tersebut, ya, maka KSU Lisun, KSU dari Rana Lisun melaksanakan koordinasi dengan ketuakan Padang Taro. Ya, Padang Taro karena dulu yang bersama-sama menyerahkan lahan atau ulayat mereka untuk diolah oleh PT Lisun yang sekarang ini. Ya, dari konfirmasi Sabtu yang lalu didapat ketegasan dari Ketua Kan Padang Taro bersama juga dihadiri oleh Wali Nagari Padang Taro bahwa yang bersangkutan menyatakan operasional usaha dari PT Lisun Prima belum menyentuh sama sekali terhadap lahan Nagari Sumpur Kudus, wilayah dari Sumpur Kudus. Nah, namun karena kita ingin memastikan proses tersebut, kita menyampaikan secara lisan pada waktu itu bahwa kami akan melaksanakan proses pemancangan atau melihat tapal batas bersama-sama dengan ketuakan, termasuk juga tokoh masyarakat yang ada di Padang Taro bernama Bapak Sabarudin. Ya, di hadapan itu Wali Nagari dan juga ketuakan. Mereka menyanggupi. Terhadap itu, ya, terhadap hasil pembicaraan tersebut, Ketua KSU bersama dengan Elkam Kabupaten dan tokoh masyarakat dari Padang Taro bernama Pak Sabarudin mendatangi kantor saya, ya, untuk meminta pandangan hukum dan kemudian advokasi atau pendampingan terhadap penyelesaian masalah ini. Ya, sehingga pada waktu itu dirancanglah sebuah kegiatan untuk melaksanakan pengecekan dan pengalian data, karena saya sebagai kuasa hukum harus mendapatkan data yang konkret dan teruji dulu sebelum saya menangani perkara ini lebih lanjut, gitu kan. Jadi kita sarankan pada waktu itu kalau memang akan dilaksanakan proses dalam bentuk untuk pengecekan data dan termasuk lokasi batas padan ulayat masing-masing nagari atau ulayat nagari, maka tolong diurus izin-izinnya. Maka KSU segera membuat surat kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah karena ini terkait dengan nenek mama dan ulayat, maka suratnya diserahkan kepada Wali Nagari dan Ketuakan Padang Taro yang ditembuskan kepada Bupati Sijunjung, Forkopimda semuanya, Kodim, Kapolres, dan unsur-unsur terkait bahwa kami pada tanggal sekian akan melaksanakan kegiatan dalam rangka seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Pada hari yang adalah disepakati,
kami melakukan kegiatan tersebut, ya. Kemudian kita dengan 11 orang tim yang terdiri dari Ketua KSU, Ketua Pemuda Sealiran Lisun, Marzeki Putra, kemudian juga Deko Masyarakat dari Parangtaro yaitu Bapak Sabarudin yang mempunyai pengetahuan untuk mengetahui tentang batas padan nagari atau ulayat, ditambah pendamping dari Satgas Tanggap Darurat yang pemerhati terhadap hutan lisun, kemudian termasuk saya. Secara prosedur kita setelah melewati jalan Padang Taro, kita masuk ke portalnya PT Lisun. Di sana kita dilakukan pengecekan oleh staf di sana. Setelah tim kita diverifikasi terhadap maksud dan tujuan, dan kemudian apakah sudah memberitahu kepada nenek mama terkait dengan proses ini, kita sampaikan oke, maka portal dibuka. Jadi pihak Lisun sudah membuka portalnya dan kita jalan ke dalam. Ada sekitar 45 km kita berjalan mengikuti peta kerja dan RKT yang telah ditertuang dalam citra satelit PT Lisun sesuai dengan izinnya, ya. Dari peta atau penelusuran jalan tersebut ternyata memang sedang dilaksanakan proses pembuatan jalan untuk memenuhi RKT tahun 2020, ya, jalan dan kemudian penumbangan terhadap kayu-kayuan di dalam, dan semuanya sudah masuk di dalam RKT yang terakhir 2020 itu, semuanya masuk dalam kawasan ulayat Nagari Sumpur Kudus, dan itu diakui oleh subkontrak dari PT kontraktornya di lapangan, bahwa benar ini adalah RKT tahun 2020 sudah masuk semuanya areanya di hutan Lisun. Terhadap itu kami sampaikan kepada sangkutan bahwa kami dalam hal ini kesini untuk pengambilan batas sepadan ulayat. Jadi nanti kami akan melakukan pemancangan di tiang pohon, menempel papan kami bahwa batas sepadan ulayat di sini sesuai dengan pernyataan, dan tolong jangan diganggu dan tolong diberitahu kepada pihak-pihak terkait dari sini. Kalau sekiranya ada orang-orang yang mempertanyakan, karena yang masuk dalam area ini hanya orang-orang tertentu. Terhadap itu selesai, kita sudah ketemu dengan pegawainya, kita langsung menuju kembali ke titik awal kita, ya, di portal. Di portal kita ada sana proses verifikasi lagi. Kemudian kita ketemu dengan manajer PT Lisun yaitu Bapak Aziz. Kita ketemu langsung di sana bersama security dan staf yang ada. Kita sampaikan juga maksud dan tujuan kedatangan kita, bahwa kita terkait dengan dukungan dahulu yang diberikan, dan ternyata dari hasil pengecekan dan informasi benar ternyata sudah masuk hutan Lisun. Sehingga kami mohon kepada PT Lisun Prima untuk dapat membicarakan secara baik-baik dengan nenek mama untuk dicarikan solusi terbaiknya. Karena karena izin yang izin yang awalnya itu dari Padang Taro dan Tanjung Kaliang ternyata sudah bergeser semuanya dikerjakan sampai ke hutan Lisun. Jadi supaya aman, kita bicarakanlah ini dengan nenek mama, terutama dari KSU yang dulu membuatkan surat dukungan itu kan. Terhadap itu Pak Aziz sangat berterima kasih, ya, sangat berterima kasih atas proses hari itu, dan kemudian akan menyampaikan hal ini kepada pihak manajemen perusahaan atau atasan mereka yang ada di Jakarta. Selesai itu identitas kita diambil, kemudian mobil plat kita semuanya diambil juga, fotonya, dokumentasi semuanya. Kita pamit, malah kita masih sempat diberikan oleh-oleh berupa bibit yang bisa ditumbuhkan, meranti, dan kemudian kemarin? Akasia sebagai tanda sana lakukan pembibitan gitu kan, proses pembibitan. Tiba-tiba dalam proses perjalanan tersebut keluar, setelah pemukiman transmigrasi Padang Taro, kita dihadang oleh rombongan tadi yang mengaku sebagai Dedi Mula Putra yang mengenalkan dirinya sebagai pengontrak lahan Lisun. Nah, dia pengontrak lahan Lisun katanya. Dia keberatan adanya kegiatan masuk ke areal dia katanya. Kita udah sampaikan, kalau Anda pengontrak, kami pemilik ulayat. Saya sampaikan pada waktu kepada yang bersangkutan, saya pendamping dan kuasa hukum KSU Darna Lisun. Ya, perspektif kita berbeda, Pak Dedi. Ya, Pak Dedi bersisi di segi pengontrak, kita sebagai nenek bapak yang memiliki ulayat. Jadi supaya kita tidak sini, bersangkutan tetap bersikeras bahwa kita sudah melakukan perbuatan yang menurut mereka tidak benar.
Maka kita dari Nenek Mama pada waktu itu dari Padang Taro, Pak Sabarudin itu menyampaikan supaya ini diselesaikan secara baik-baik dan jangan di jalan, supaya kita geser kepada Nagari Padang Taro. Disetujui, ya, disetujui pada waktu itu. Kemudian kita bergerak atas yang bersangkutan di depan mobilnya Pajero hitam, kemudian kita maju, kemudian dikawal di belakang dengan mobil Triton merah dari perusahaan Nisun yang mengaku tadi dari Rio tadi, yang mengaku sebagai humas gitu kan, yang menghadang, ya. Kemudian sebelum masuk ke perkampungan, kembali mobil Pajero diberhentikan oleh saudara Dedi Mula Putra. Kemudian ternyata sudah berkumpul banyak massa di sana yang dikoordinir oleh yang bersangkutan, bahwa dia meminta kita rombongan yang masuk hari ini untuk dibawa ke kantor Polsek Kamang. Ya, kita tidak tahu alasannya apa, kenapa dipilih lokasi tersebut gitu kan. Tapi menurut kita pada waktu itu, kalau itu memang menjadi pilihan dari Pak Dedi, oke, kita akan ke sana. Ya, dan saya pastikan semuanya di sini akan ke sana. Dia tetap memobilisasi massa. Ini orang ini harus kawal semuanya. Ya, pastikan tidak ada yang keluar dari rombongan. Dan kawal sampai ke Polsek, bawa ke Polsek, tidak bisa diselesaikan sini katanya. Nah, sampai dari mulai perjalanan Padang Taro sampai kita berhenti buang air kecil dan segala itu, kita dipepet terus. Dia yang bersangkutan di depan, kemudian ada mobil motor trail satu yang mengiring kita di samping dan di belakang, maju mundur, kemudian ada mobil Triton merah tadi yang selalu nampingi. Dan itu berdampingi kita terus. Tiba sebelum Kecamatan Kamang, masuk satu mobil lagi Estrada hitam double kabin yang dikendarai oleh si Edi Syahua tadi bersama dengan Ketua Pemuda Tanjung Lolo. Masuk dia menyongsong laju kendaraan kita, kemudian memisahkan kita dengan rombongan mobil yang satu lagi, yang kita 2 mobil. Kemudian dia berputar, kemudian kita ditahan di belakang, kemudian dia di depan, kita ditahan di belakang. Ya. Kemudian dalam proses itu, maka kita sudah berpikir, ini ada apa nih? Ya, ada apa gerangan yang dilakukan oleh si Dedi ini bersama dengan rombongannya? Kita sudah kontak pihak-pihak terkait bahwa akan ada potensi kita akan dilakukan penghadangan atau tindakan kekerasan. Karena kita dapatkan informasi yang bersangkutan ini memang ibaratnya pemudanya di sana gitu kan. Oke. Kemudian terhadap hal tersebut sudah kita konfirmasi, termasuk juga ke Polsek. Kita konfirmasi tersebut bahwa ini ada kegiatan seperti ini. Dan dugaan kita betul. Ya, ketika kita sampai rombongan mobil yang pertama di seberang SPBU Kamang Baru, ya, ternyata mobil yang pertama tersebut sudah dikerubuni oleh massa. Jadi ketika kita sampai ke sana menanyakan mau berbuka puasa pada waktu itu langsung yang mobil Estrada yang mepet kita belakang tadi mengawal kita terus, itu langsung menghardik kita dengan ucapan-ucapan yang keras, ya, dengan kata-kata kotor gitu kan, dan kemudian memprovokasi massa semuanya, ya. Kalian kurang ajar, kalian kami yang penguasa di sini, kami bakar kalian semuanya, ya. Kami bunuh kalian, ya. Seperti itu. Nggak bisa kalian di sini berbuka puasa, ya. Kalian dem puasa rumah, ya, segala macam. Kita waktu itu tanyakan, tenang, kita mau berbuka saja dan akan segera menuju ke Polsek, ya, supaya supaya tidak repot gitu kan. Ternyata dia tidak bersikeras, tidak mau, ya, dan kemudian mulai melakukan pemukulan terhadap dinding mobil, ya, dinding mobil dipukul, ya, keras, dan kemudian pokok kalian berangkit di kini kejual, ya, kini kejual. Kemudian setelah saya oke, ya, ketika saya baru saja mau menuju mobil, saya langsung dipukul oleh yang bersangkutan dari belakang, ya, pakai tinju, lihat saya ini. Kemudian yang di depan, massa di depan langsung merangsek, menghajar dan memukul saya, kena di sini, dan mata saya sekarang ini merah, ya, bekas pukulan tersebut. Dan semua teman-teman saya dihajar semuanya. Alhamdulillah pada waktu itu yang bapak-bapak dari nenek mama tidak diapa-apakan, ya, tidak diapa-apakan. Yang dihajar semua teman-teman saya atau rekan-rekan yang dari Satgas dan kemudian dari saya gitu kan. Dan semuanya saya dipukul, kemudian juga udah puluhan gitu kan, puluhan pukulan. Kita sengaja tidak, wanti-wanti saya sudah sampaikan, jangan melakukan satupun perlawanan.
Tiba-tiba pada waktu pukulan makin banyak segala macam, kami semua dipukul sambil lari ke dalam kedai pecel lele tersebut. Tiba-tiba ada terasa pukulan yang bernada goresan, yang terasa goresan gitu kan, luka gitu kan, langsung muncrat, ya. Saya kaget, ya. Saya kaget sambil menyelamatkan diri. Saya lihat rasakan sudah mengucur kepala darah. Saya rasakan ternyata sudah banyak darah, ya. Terhadap itu karena ini serius, ya, maka saya dan rombongan dari masa masih menyerang dari rekan-rekan dan teman-teman semuanya, sudah ada yang menginjak-injak dan segala macam kan. Maka saya sampaikan, tolong berhenti ya. Ini saya sudah luka, saya mau bawa ke rumah sakit. Sudah selesai lah ya. Selesai lah ini ya. Itu dalam proses itu masih juga melakukan pemukulan. Artinya apa? Benar-benar hari itu tuh kami akan dihabisi. Karena tidak ada satupun dari mereka yang berhenti untuk apa kan, kecuali saya ketika itu menyatakan seperti itu, menyampaikan darah. Baru setelah saya sampaikan itu, saya ketika menyampaikan masih satu kali kena pukul. Masih kena pukul lagi saya. Sudah seperti itu, tuan. Rekan saya yang ini, rival, ini yang membackup saya ketika saya sudah kena. Masih kena hajar. Ya, sama mereka. Jadi ini betul-betul tindakan sangat tidak manusiawi, kan? Apanya? Kemudian saya sampaikan, saya lagi tegaskan, tolong ini saya sudah bapak nih, saya mau dibawa rumah sakit gitu kan, tolong ya. Baru mereka apa? Menahan laju. Kemudian kita segera langsung naik mobil, segera masuk ke kantor polsek Kamang Baru. Di kantor polsek, saudara Dedi dan segala macamnya sudah berkumpul sana lagi. Orang ini ngiring lagi kita, ya, ngiring lagi kita semuanya di kantor polsek. Bayangkan masuk kantor polsek seperti ini, rekan saya ini, siapa ini masih dihantam sama si Edi Siawo tuh di depan kantor polsek itu, di dalam ruangan, masih dihantam oleh yang bersangkutan. Artinya apa? Ini berbahaya. Kita sudah mensinyalir sejak awal bahwa kantor Kapolsek bukan sesuatu daerah yang menurut kita steril pada waktu itu untuk kita digiring ke sana, ya, oleh saudara Dedi Mula Putra ini, ya. Makanya ternyata terbukti, ya, dan teman-teman saya diintimidasi di sana dalam prosesnya gitu kan, bahwa kalian sudah masuk daerah tanpa izin dan kemudian kalian berisiko kami akan kena serang nanti oleh kalian semuanya. Bisa tenangkan batu itu tuh, ya, semuanya oke. Maka saya minta visum. Saya ketemu dengan Dedi waktu itu. Saya lihatkan darah sama dia, ya. Nah, ya. Saya lihat sama dia ngapa waktu itu? Dia seakan-akan apa? Enggak tahu saya apa yang dia pakainya, berkoordinasi dengan teman-temannya gitu kan. Saya visum, minta visum. Ternyata memang ini dari hasil visum lukanya adalah luka benda tajam, ya, dan kemudian jahitannya ada 6. Rekan-rekan saya semua sudah divisum semuanya. Dan ini akan kita proses secara hukum. Jadi inilah proses pada waktu kemarin dalam proses pendampingan masyarakat hukum adat memperjuangkan hak ulayat mereka secara baik-baik, namun dihalangi, dihadang dan kemudian dikeroyok oleh massa yang mengaku-ngaku sebagai pengontrak lahan yang tidak ada hubungan hukumnya dengan klien saya. Ya, jadi kita sangat mengutuk keras tindakan-tindakan premanisme ini. Dan seluruh organisasi saya, ya, sudah akan ada konferensi pers juga mengutuk kejadian ini, termasuk juga Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia sebagai organisasi saya juga akan sedang hari ini menentukan sikap untuk melakukan tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan ini. Dan kemudian Warsi Indonesia yang berada di Jambi juga sudah mengkonfirmasi kepada kita terhadap persoalan ini akan menjadi perhatian mereka. Kemudian terakhir kita, karena sampai tadi kita konfirmasi terkait dengan hasil visum et repertum yang seharusnya sudah keluar pada hari ini, ternyata masih terkendala karena surat pengantar dari penyidik tidak ada. Ya, jadi makanya kita berpandangan, mohon maaf, mungkin bukan kita meragukan kenetralitasan dan atau independensi Kapolsek ataupun jajaran Polsek Kamang Baru, maka untuk menjamin keberadaan kita dalam proses penegakan hukum terhadap persoalan ini, ya, baik terhadap perjuangan masyarakat hukum adat terkait dengan persoalan isu yang tidak ada persoalan yang hubungannya dengan saudara Dedi, ya, termasuk dengan tindakan dia yang melakukan pengeroyokan melalui mobilisasi anggotanya kepada kami, maka kami menganggap laporan kami yang tadi malam di Polsek Kamang Baru itu akan kami tambahkan dengan laporan hari ini di Polres Sijunjung. Kenapa? Untuk menjamin kemerdekaan dan keleluasan kami untuk memberikan keterangan. Kenapa? Lokasinya berada di TKP yang keamanannya kami ragukan. Ya, apalagi nanti akan berulang-ulang. Untuk itu kami ya, akan hari ini akan kami laporkan segera
laporan baru atau menambahkan dari laporan yang ada di Polsek untuk diproses secara hukum di Polres Sijunjung. Demikian kira-kira penyampaian dari saya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi bisa kita perdalam. Nanti juga mungkin ada tambahan dari KSU atau Ketua Koperasi Ranalisun, Datuk Afridas, Datuk Bagindo Tanameh. Demikian kawan-kawan media, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan belum ada legalnya yang kerjasama atas nama Dedi itu mendatangi pihak Niniak Mama yang 31. tidak ada sama sekali. Tidak ada satu sama sekali. Tidak. Bahwasanya ada pemegang kontrak yang satu lagi, apakah sudah tahu atau bagaimana? Pemegang kontrak Ya kan tanahnya dikontrak katanya oleh si Dedi tadi. Apakah sudah diberitahu oleh pihak Lisun atau pihak yang lain? itu yang tidak. Tadi saya ulangi lagi. Seharusnya kalau memang PT MKLP ini bekerja sama atau apa sebutan dengan perusahaan lain, seharusnya PT Lisun Prima ini memberitahu kepada kami ini Mama kuasa nelayan. Nah, itu proses ada. Seharusnya gitu. Ada ketika sini di Itu pekerjaan itu tuh sudah memenuhi seluruh RKT itu tahun RKT itu 2020. apa panjangnya RKT? Rencana kerja tahunan. Jadi setiap perusahaan perusahaan kayu ini dia mengajukan rencana kerja tahunan. Yang misalnya berapa tebangan, kemana semuanya. Kemudian nanti baru itu hasil itu tuh yang nanti akan diukur. Nanti keluar dari barcode nanti gitu kan. Nah, pekerjaan itu udah sampai ke ujung. Ya, jadi dari seluruh lahan yang diolah itu sudah sampai ke ujung, tetapi tidak pernah satupun ada informasi, komunikasi dan kemudian pemberitahuan kepada Mama pemilik Berarti wilayah. pekerjaannya sudah melampaui batas RKT-nya. Betul sekali, sudah melalui RKT dan masuk juga izin yang dikeluarkan oleh Kemenhub. Berarti Oh. sudah lepas dari izin yang bersangkutan. Ya, Ada itu yang dia. pakai, Poinnya di sana. Itu cocok pas. Saya instruksi sedikit. Pekerjaan perusahaan ini katanya selama ini masih berada di kawasan hutan Nini Mama Padangkaro. Hutan Nini Mama wilayah Padangkaro. Sampai detik ini. Itu informasinya. Itu informasi. Setelah kita komunikasi dengan ketua kan, ya begitu juga. Sementara yang namanya orang Padangkaro, orang Sijunjung, orang Sumpur Kudus, kita lah seling ini. Komunikasi kan lancar terus. Yang pokok persoalan mungkin tidak jelas, tapi berita dia tahu. Pokok persoalan dia jelas, berita tahu. Masa orang selama ngambil kayu di hutan Lisun, wilayah Sumpur Kudus. Itu inti pokok persoalan. Untuk menelusuri itu, maka kamilah turun sesuai dengan prosedur tadi ke lapangan. Maaf saja, nyatanya memang orang ini sudah menggarap di wilayah Sumpur Kudus. KSU. Berarti Dengan jalan saja nih, ini maaf saja pembuka kuncinya bagi kami sebenarnya adalah pemasangan pelang. Itu sebenarnya pembuka kunci. Tujuannya dengan ada pemasang pelang, dengan ada beberapa begitu, orang perusahaan itu datang baik-baik atau menyurati kami atau mendatangi kami untuk berkonsultasi. Bapak namanya? Berkomunikasi. Tahu-tahu bukan komunikasi lagi yang terjadi. Tapi main besi. berarti yang diduga yang bernama Dedi itu mencatut wilayah Niniak Mama yang 31 itu atas dasar dia sudah mengontrak hutan tersebut. Katanya Hutan Lisun. itu begitu katanya. Berarti dari Niniak Mama sendiri kan tidak mengakui. Tidak tahu. Tidak tahu. Sampai Tidak tahu. sekarang secara kerjasama kontrak dan apa sebutannya kita nggak tahu dengan si Dedi. Sebelum itu ada tidak di dalam 31 Niniak Mama itu bertemu dengan Dedi atau membahas itu secara diam-diam? Tidak ada. Secara diam-diam tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena wakil kuasanya adalah Pak Datuk sendiri. Dia tunggal ya. Berarti bisa dijatuhkan ketika itu terjadi pembapatan hutan tersebut bisa dijadikan ilegal. Ya. Dan Pembapatan kemudian, hutannya ya, sudah melampaui RKT. itu melampaui RKT dan mengeluarkan kayu yang belum ada izinnya dengan menggunakan barcode dari Kementerian baru dengan nama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dan sekarang kita ketahui itu sedang diproses di Polda. Ya, barcode itu. Kita punya barcode-nya. Berarti barcode itu diduga Barcode itu tuh jadi ini kayu-kayu penebangan lama yang punya Lisun dulu
yang hasil dari penebangan, pembuatan jalan dan kemudian penumbangan itu kemudian dilabeli dengan label baru yang dilabeli baru oleh perusahaan yang sekarang, yang kemudian itu dikeluarkan keluar. Berarti Sehingga- dugaannya barcode-nya dipermainkan. Kita menilai seperti itu Pak Datu ya. Kalau kita kemarin menduganya seperti itu, karena memang ibaratnya yang seharusnya dikeluarkan itu seharusnya dia baru bisa mengeluarkan barcode ini itu berapa bulan setelah selesai penumbangan. Sedangkan pembuatan jalan masih jalan, RKT-nya masih dikontrakkan oleh subkontrak untuk pembuatan jalan dan